Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengijazahkan enam keilmuan ibadah yang dapat mengguncangkan tiang arsy dan alam malaikat. Jadi apa sajakah keenam itu? Dan ini jarang diketahui para guru-guru pengajian ataupun para ustadz dan kiai. Walaupun tahu tapi mereka jarang mengerjakannya. Dan 6 tingkatan ilmu ini apabila dikerjakan maka sangat luar biasa. Kalau kita bercerita pahalanya sangat luar biasa. Tapi ketika ini dikerjakan dengan senang hati, kita akan mendapat suatu bonus dari Allah, yaitu apa? Tidak diizinkanlah bangsa jin untuk menyebut nama kita tanpa izin kita. Tidak akan sanggup bangsa jin untuk menyebut nama kita. Jadi apa sajakah dari keenam tingkat ilmu tersebut? Yang pertama adalah muliakan orang tua dan guru. Jaga marwahnya. Jadi yang pertama ini yaitu muliakanlah, magalah marwah kedua orang tua dan guru. Inilah mengapa kita disuruh jaga kedua orang tua dan guru. Karena ridhonya orang tua adalah ridho Allah. Dan ridhonya seorang guru adalah ridho Allah. Inilah yang pertama. Yang kedua, wajibkan diri kita untuk bersedekah setiap harinya, walaupun 1.000 rupiah. Karena sedekah ini sangat luar biasa manfaatnya. Yang pertama, menambah pintu rezeki kita, terbukanya pintu rezeki kita. Yang kedua, menghapus dosa, terbukanya pintu surga dan terbukanya segala kebaikan. Wajibkan untuk diri kita untuk bersedekah walaupun hanya 1.000 rupiah setiap hari sehingga kita terbiasa. Ini yang perlu. Yang ketiga, apa itu? Jadikanlah para nabi dan para wali Allah dan kaum muslimin dan muslimat selalu bersyafaat untuk diri kita. Bagaimana caranya? Pidiahkanlah Al-Fatihah untuk baginda Rasul dan seluruh nabi dan para wali Allah dan kaum muslimin dan muslimat. Jadi ketika kita sering bertawasul, mempidiahkan Al-Fatihah untuk mereka, maka mereka akan memberi syafaat selalu kepada kita. Yang keempat yaitu selalu berzikir dan berselawat setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap saat, sehingga tak terhitung lagi. Jadi selalu berzikir dan berselawat, lantunkan setiap hari, baik dalam hati ataupun dalam lafaz. Apakah kata Allah, ingatlah kepadaku, maka Allah akan ingat kepada kita pula. Ketika kita selalu bersolawat setiap harinya, maka itu tanda kita cinta kepada baginda Rasul. Kelak kita dikatakan, akan dipertanyakan, man rabbuka, siapa Tuhan kita, kita selalu ingat kepadanya, maka Allah akan ingat pula kepada kita. Ketika kita ditanya man rabbuka, siapa Tuhan kita, kita akan selamat dapat menjawabnya setiap hari. Jadi bukan ingat kepada Allah ini setiap 5 waktu saja, tapi setiap saat.
Setiap saat kita ingat kepada Allah. Bukan nunggu 5 waktu. Berselawat setiap saat. Tanda kita cinta kepada Nabi, baginda Rasul. Katanya umat baginda Rasul. Katanya kita ini umatnya Nabi Muhammad, tapi berselawat pun hanya nunggu 5 waktu. Sangat disayangkan. Berzikir, berselawat setiap saat, hingga tak terputus. Maka insya Allah, Allah pun ingat kepada kita. Yang kelima, masuk yang kelima. Apakah yang kelima itu? Mengerjakan hatam Quran setiap pagi dan petang. Jadi dengan kita hatam Quran pagi dan petang, maka kalau diceritakan pahala sangat luarlah biasa. Setiap pagi dan petang, berarti subuh dan maghrib. Habis sholat subuh kita hatam Quran. Jadi dengan kita selalu hatam Quran, bukan kita nunggu 30 juz, 2 tahun sekali, 10 tahun sekali, 5 tahun sekali kita hatam dengan Quran. Bukan. Kerjakan hatam Quran setiap pagi dan petang. Itulah yang kelima. Masuk lagi yang keenam. Keenam, ilmu yang keenam yaitu kerjakanlah seperti hakikat ibadah haji dan umrah. Jadi apa yang dibaca ibadah haji dan umrah ini hakikatnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Hatam kita berarti kita sama dengan mengerjakan ibadah haji dan umrah. Jadi dari keenam ilmu ibadah ini, amalan ilmu ibadah ini apabila dikerjakan sangatlah luar biasa. Tidak sanggup lagi. Kalau dihitung dengan pahala sangatlah luar biasa pahalanya. Dan ini adalah yang selalu saya kerjakan setiap hari. Maka 6 ilmu ini setiap jamaah khalifah wajib untuk mengerjakannya. Jadi bagi siapa saja yang melihat video ini yang belum mengerjakan ini, silahkan kerjakan. Maka ada perubahanlah pada diri kita. Insya Allah dari keenam tingkatan ilmu ini, apabila kita kerjakan dengan senang hati, dengan cinta kita kepada Allah, dengan ridha Allah, kita harapkan, maka sangatlah luar biasa manfaatnya. Silahkan dipahami dan dikaji dari 6 tingkatan ini. Kira-kira inilah yang menjadi pedoman diri kita, yang kita dapat banggakan, yang kita dapat tonjolkan ibadah yang luar biasa. Jadi kalau kita rajin sholat itu hal yang biasa. Kenapa? Itu kewajiban. Orang rajin sholat tahajud lumayan. Tapi kalau kita kerjakan ke tingkat ini, sangatlah luar biasa. Yang pertama apa? Menjaga marwah seorang orang tua dan guru. Dan ini jarang dikerjakan. 1-2 orang saja yang menjaganya. Maka khusus jamaah khalifah ma'rifatullah. Ini khusus. Apabila kalian jaga marwah orang tua dan diri guru, yaitu maka insya Allah kalian terjaga. Mau tidur insya Allah kalian terjaga dari segala
perbuatan ilmu syirik dengki manusia, jin dan setan. Ini. Yang kedua itu sedekah. Wajibkan diri kita untuk bersedekah setiap harinya. Walaupun hanya Rp1.000 sampai menjadi kelipatan terus naik hingga bisa mencapai melebihi. Jadi penerapannya seperti itu. Banyak yang jamaah yang mengikuti keenam ilmu ini, alhamdulillah perubahannya sangat luar biasa. Cepat naik, baik dari ekonominya naik drastis. Jadi kita mengejar dunia ini bukan untuk dunia, tetapi untuk akhiratnya nanti. Dan ini jarang. Jangankan di manusia biasa, diri kita, para kiai pun, ustadz pun jarang boleh ditanya. Kalau Anda jumpa dengan ustadz, tanya, Pak Ustadz, kira-kira kapan Pak Ustadz sedekah? Ditanyakan itu. Setiap hari Jumat atau seminggu sekali? Setiap hari enggak. Wajibkan setiap hari, walaupun hanya Rp1.000 ke dalam kotak infak masjid. Dan ini yang saya lakukan, bukan saya sombong, tapi ini sebagai guru wajib saya ucapkan supaya muridnya mengikuti. Dan ini saya kerjakan dari kecil sampai alhamdulillah kelimpatannya nggak banyak, tapi cukup lah. Tapi itu belum cukup juga. Setiap bulan dapat menyantuni anak yatim. Itu keinginan saya. Alhamdulillah, tak banyak sedikit, insya Allah tercapai. Jadi saya bercerita ini bagaimana saya akan lebih bangga kalau murid saya, jamaah saya melebihi saya sedekahnya setiap harinya. Mungkin untuk saat ini saya 15.000 per harinya, 10.000, 15.000 setiap bulannya sekian untuk ke panti asuhan anak yatim. Kalau Anda, wahai jamaahku, wahai muridku, wahai santri Padepokan Khalifah Ma'rifatullah, melebihi saya bisa setiap hari 10.000 bersedekahnya, saya ini, alhamdulillah ya Allah, berarti ilmu yang saya ajarkan kalian menanamkannya pada diri ini. Ya Allah. Jadi yang ketiga, selalu bersyafaat. Jadikan para nabi dan para wali Allah bersyafaat untuk kita kelak di yaumil mahsyar. Bagaimana supaya orang itu bersyafaat? Hadiahkan Al-Fatihah untuk baginda Rasulullah, untuk para sahabat dan para wali Allah, dan kaum muslimin dan muslimat, dan orang tua diri kita, anak istri kita dan keturunan kita. Insya Allah terjaga hati ini. Dengan kita sering pidiahkan memberi makan dengan Al-Fatihah, maka keimanan kita pelan demi pelan akan kuat. Keyakinan kita semakin kuat kepada Allah. Itulah fungsinya. Kelak ketika kita sudah meninggal, maka para nabi dan para wali Allah dan kaum muslimin dan muslimat dan kedua orang itu selalu berdoa, bersyafaat untuk kita. Kemudian berzikir setiap saat. Apa kata Allah? Barang siapa ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadanya pula. Maka itu janji Allah sudah pasti. Bagaimana kita supaya diingat Allah? Maka kerjakanlah zikirullah dengan mengingat Allah, selalu berzikir dalam hati, dengan lafaz, dengan pikiran. Jadi untuk meningkatkan
supaya tak terhingga, maka kerjakanlah zikir dan salawat ma'rifat dengan menggunakan zikir syariat. Kak, capek menghitungnya. Tapi gunakanlah zikir ma'rifat. Zikir ma'rifat sangat luar biasa, tak terhitung lagi. Sekali tarian 6.666. Itulah zikir ma'rifat. Yang kelima, hatam Quran pagi dan petang. Bagaimana hatam Quran pagi dan petang? Jelas. Dengan apa? Sayyidina Ali hatam Quran dalam satu malam. Apa yang dibaca? Ayat 4 itu. Apa saja ayat tersebut? Bersalawat dulu 3 kali. Baca Al-Fatihah. Kul wallahu ahad. Kul a'udzu birabbinas. Al-fal'a'udzu birabbil falak. Ditutup dengan salawat, maka kita hatam. Sama dengan hakikatnya hatam Quran 30 juz. Yang terakhir, kerjakanlah seperti ibadah haji dan umrah. Dan ini, keenam ini, Allah selalu perintahkan kepada orang-orang yang disayang Dia. Mereka mengerjakan ibadah ini. Para sahabat Nabi mengerjakan ibadah ini, cuman tidak diungkap. Semoga dengan video ini, bagi siapa yang terus khususnya santri Padepokan atau jamaah Khalifah Ma'rifatullah dapat mengerjakan apa yang saya kerjakan ini, yang saya tanamkan ini. Dan bagi siapa yang menonton video ini dapat mengerjakan, alhamdulillah. Dan ingat, ketika kita kerjakanlah dengan cinta kasih, dengan seperti ibarat kita hobi, tidak ada kepikiran pahala. Insya Allah manfaatnya luar biasa. Apabila kita kerjakan ini dengan kesenangan, maka tiang arsy itu akan bergetar dan menggetarkan tiang arsy dan menggetarkan alam malaikat. Ketika kita kerjakan dengan cinta kepada Allah, maka alam malaikat akan gema. Para malaikat akan bertanya, siapakah orang yang mengerjakan ini? Sehingga di alam malaikat gempar. Sekali-sekali kita gemparkan alam malaikat. Insya Allah, saya apapun yang saya ajarkan, insya Allah saya bertanggungjawabkan. Demikian sedikit video mengenai 6 ilmu yang dapat menggentarkan tiang arsy dan menggentarkan alam malaikat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.